Pep Guardiola digoyang oleh Amorim. Sebelum sah menjadi pelatih Manchester United, Amorim menggoyang Guardiola di lanjutan Liga Champions, di mana Sporting Lisbon yang diasuh oleh Victor Amorim berhasil menang dengan skor 4-1. Yang mana Victor Gyökeres berhasil mencetak hat-trick ke gawang Manchester City yang dijaga oleh Ederson. Maka dari itu, di video kali ini aku akan mencoba memberikan sedikit analisisku terkait dengan apa yang terjadi di laga antara Manchester City melawan Sporting Lisbon yang berakhir dengan skor 4-1. Gitu. Oke. Hal pertama yang ingin aku bahas itu pastinya secara permainan. Gini, kalau kita lihat secara permainan ya, kalau menurutku ya permainan si Amorim ini agak sedikit apa ya bahasanya, agak sedikit pragmatis gitu. Artinya dia tidak begitu, bukan tipe pelatih berdasarkan lawan City ya, bukan tipe pelatih yang suka menguasai bola. Tapi ya pertanyaanku, klub mana yang bisa melawan City? Klub mana yang melawan City itu bisa menguasai bola lebih banyak daripada City? Nggak ada di dunia ini, nggak ada klub yang bisa. Ya, kalaupun ada nggak banyak. Palingan dulu Chelsea pernah di zamannya si Mauricio Sarri itu pernah lebih banyak daripada Manchester City. Tapi kan secara overall 90% tim yang melawan, nggak 90%, malah 98% mungkin tim yang melawan City itu kebanyakan yang menunggu. Karena kalau mereka mau main possession ball, selesai itu barang. Maka dari itu kalau aku bilang apa yang dilakukan oleh Amorim adalah cukup cerdas, dan beruntungnya Manchester City itu lagi bau musim ini karena ya Kevin De Bruyne cedera, Rodri cedera, bahkan Ruben Dias juga jarang bermain gitu. Artinya secara kedalaman squad mereka tidak sedalam pada saat mereka juara Liga Champions atau musim-musim sebelumnya. Belum lagi penurunan permainan kayak misalkan Bernardo Silva menurutku menurun, Phil Foden menurun, kemudian Gundogan juga setelah kembali dari Barcelona jarang dipasang juga gitu kan. Maka dari itu kalau aku bilang ya apa yang yang diterapkan oleh Amorim pada saat melawan City itu ya realistis dan masuk akal kalau aku bilang, dengan sistem 3 back dia 3-4-3 atau 3-5-2. Kan artinya kalau kita pakai 3-5-2, kekuatan kita kan ada di sayap ya. Kekuatan kita kan ada di sayap kiri kanan kayak Sintayong. Artinya tujuan tujuan awal ataupun tujuan utama kalau kau itu main 3 back sejajar itu adalah kita ingin memanfaatkan lebarnya lapangan. Sementara kita tahu pemain Manchester City kalau pada saat menyerang, backnya itu back kiri, back kanannya, full back kiri, back kanannya itu selalu maju ke depan, either itu sebagai stay wide atau stay di finger, atau kadang inverted masuk ke dalam, yang menyebabkan area dari sayapnya ini pasti kosong. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh wingbacknya Sporting tadi malam, wingback kiri, wingback kanan, dan terbukti kan banyak momen di mana Manchester City kecolongan melalui wingback kanannya ini kayak gitu. Karena ya dengan tidak adanya Rodri kelihatan. Seharusnya kan kalau misalnya ada Rodri berarti ada 3 pemain di belakang. Rodri di tengah, kemudian Akanji White ke kanan, atau misalnya Ake dipasang, Ake White ke kiri. Artinya sekarang ya pemain yang menggantikan Rodri itu kan praktis Kovacic. Kovacic ini kan bukan tipe pemain yang bertahan. Dia lebih kepada tipe pemain box to box yang nalurinya itu menyerang, bukan bertahan. Nah, itulah yang terjadi pada laga melawan Sporting versus si Manchester City kayak gitu. Itulah yang menyebabkan itu. Tapi secara overall apa yang dilakukan Amorim di luar skor, ya kita lihat yang nggak begitu istimewa. Cuman ya sama kayak pada saat Barcelona melawan Real Madrid. Skornya kan 4-0, ya bener 4-0. Tapi nggak skornya itu tidak mencerminkan apa yang terjadi di lapangan. Artinya Sporting juga nggak sesuperior itu. Mereka lebih deep bertahannya, mereka bertahannya lebih bagus, iya. Tapi kalau bermainnya lebih bagus dari Manchester City, ya bisa kita perdebatkan begitu. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan komentar-komentar dari para pemain gitu. Nah, pertama komentar dari si Bernardo Silva, dia bilang ya musim ini kami mengalami masa-masa kelam. Dia bilang artinya kami mencetak peluang, kemudian tapi kami tidak bisa mencetak gol, dan kemudian kami kebobolan terlalu gampang pada laga ini atau di musim ini ya. Salah satu alasannya ketiadaan Kevin De Bruyne dan juga ketiadaan Rodri dan juga ketiadaan Ruben Dias yang menurutku menjadi
salah satu alasan kenapa Manchester City itu agak tumpul menyerangnya. Lebih praktis kan Manchester City ini hanya mengandalkan Erling Haaland untuk mencetak gol. Pemain-pemain lain itu tidak begitu bagus untuk mencetak gol seperti di musim-musim sebelumnya. Pada saat bertahan seperti yang ku jelaskan, ya kelihatan nggak ada pemain yang aware untuk menghalau serangan lawan, orang pertama yang menghalau serangan lawan. Seharusnya kan peran itu dipegang sama Rodri, tapi Rodrinya cedera mungkin sampai akhir musim, mungkin musim depan baru bermain karena ACL kan ya kemungkinan besar ya 9 bulan baru bermain gitu. Sementara kompetisi itu kan cuma 8 bulan ya. Artinya kecil lah kemungkinan dia untuk bermain di musim ini lagi gitu. Apalagi ACL ya kita tahu sendiri cedera paling dihindari oleh seluruh pemain bola kayak gitu. Nah itu komentar dari Bernardo Silva. Kemudian ya komentar dari Pep sebelum laga ini kan dia itu protes sama FIFA. Dia bilang ya mungkin kami akan mengikuti FIFA World Cup, itu berarti kami hampir memainkan 70 games dalam satu musim. Itu sama seperti NBA, tapi bedanya NBA itu liburnya 4 bulan, sedangkan kami liburnya itu 3 minggu, yang menyebabkan ya pemain-pemain yang dari komentar Pep ini kita bisa lihat tim seperti Manchester City saja itu sekaya Manchester City saja itu pelatihnya ngeluh gitu. Gimana tim-tim yang kayak MU, yang tim-tim kayak yang benchnya itu tidak semewah Manchester City kayak gitu. Yang menyebabkan apa? Kevin De Bruyne rentan cedera, kemudian Ruben Dias, kemudian Rodri. Maka aku bilang jangan heran kalau di musim ini akan ada lagi pemain-pemain yang mengalami ACL lah, yang mengalami pokoknya cedera-cedera yang cukup parah yang mengharuskan mereka itu absen cukup lama membela klubnya. Karena apa? Pertandingan udah nggak masuk akal, pemain itu tidak cukup istirahatnya, yang menyebabkan apa? Otot-otot ataupun apa yang ada dalam tubuh mereka itu tidak cukup istirahatnya dan dikerja dan overuse lah gitu. Artinya digunakan secara berlebih yang menyebabkan ya tubuh kita ini juga kan butuh istirahat gitu, bukan cuma pikiran ataupun mata. Tubuh kita juga butuh istirahat. Ya terbukti Rodri dan sebagainya. Rodri kemudian siapa lagi? Dani Carvajal kemudian pemain-pemain lainnya tuh kelihatan bahwasanya mereka itu tubuh mereka itu udah ringkih gitu. Artinya kalau di kasaran disentuh dikit aja mereka udah ACL gitu. Karena pertandingan yang mereka jalani itu sangat banyak, sedangkan bench mereka tidak semewah itu. Kalaupun semewah itu, tidak banyak pemain. Siapa sih pemain yang bisa gantiin Rodri di Manchester City? Nggak ada. Pemain yang bisa gantiin De Bruyne? Nggak ada. Mungkin Gundogan atau Foden, tapi kan tidak seefektif Kevin De Bruyne ketika dia bermain kan. Yang menyebabkan ya mau nggak mau pemain juga ya malas-malesan, tidak sengotot itu bermain karena mereka takut cedera, yang berimpact pada keseruan dalam laga tersebut. Jadi aku akhir-akhir ini memang agak cukup bosan menonton bola karena pemainnya banyak yang cedera dan kemudian pemain juga nggak sepenuhnya memberikan segalanya pada lapangan karena mereka takut cedera kayak gitu. Takut cedera dan kecapean. Terbukti di laga ini Manchester City tidak gitu ngotot kok kelihatan karena kelihatan mereka itu lelah dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kemudian yang cukup menarik bagiku adalah pendapatnya Amorim gitu. Pendapatnya Amorim ini berbanding terbalik dengan pendapatnya Erik ten Hag ketika pertama kali ke MU. Erik ten Hag pertama kali ke MU kan bilang ini adalah masa baru, eranya Klopp dan Pep itu akan berakhir dengan datangnya saya. Begitulah kurang lebih lah. Kepikir emang kau siapa? Emang kau udah pernah juara Liga Champions dengan bermain sebagus itu? Kepikirkan ya, udah awal-awal datang udah sesumbar. Tapi Amorim bilang apa? Dia bilang dia sangat merendah. Dia bilang hasil ini tidak Amorim bilang begini, hasil ini tidaklah merefleksikan apa yang ada di pikiran kalian, gitu. Nggak bisa kalian menyamakan hal ini dengan hal lainnya. Mungkin saja nanti ketika aku datang ke MU hasilnya akan berbeda karena ya tidak bisa menyamakan hal yang satu dengan hal yang lainnya. Dan dia bilang ya saya tidak bisa bermain dengan gaya Sporting di MU nanti karena itu adalah different cake atau hal yang berbeda. Artinya dia cukup merendah. Dia bilang dia nggak sehebat itu kok. Jadi kalian nggak usah tinggikan ekspektasi gitu. Kita butuh proses dengan squad yang ada. Kita tetap butuh waktu untuk bisa bermain lebih bagus lagi gitu. Yang menurutku ya agak make sense karena dia juga belum punya nama sama kayak Erik ten Hag. Kalau pelatih botak asal Belanda satu itu kan udah sesumbar dari awal dia bilang ini bla 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 akan merusak dominasi City dan Liverpool. Buktinya apa?
peringkat 2-nya nggak tembus gitu loh. Artinya peringkat 3 sekarang ditinggal MU peringkat 14. Jadi ya aku bilang pelatih Belanda nggak ada hebat-hebat ya. Jadi jangan pernah ambil pelatih Belanda lah kayak gitu. Kemudian yang ketiga yang menjadi sorotan adalah Victor Gyökeres. Gyökeres ini aku kira dia udah umur 29. Ternyata aku lihat dia masih 26 ya. Artinya masih dalam masa prime dia lah, masih dalam masa prime dia. Ya aku bilang ya wajar aja sebenarnya pemain kayak gini. Tapi ya kita lihat banyak juga one wonder season gitu kan, kayak ya contoh paling nyata musim lalu itu si inilah Girashinya ini Stuttgart musim lalu yang cetak banyak gol di musim ini kan ya seret gol gitu. Tapi kalau aku melihat Gyökeres ini udah kayak cloningan Haaland gitu. Artinya speednya kencang, oke, kemudian shootnya keras, kemudian posturnya itu sempurna, kemudian dia juga memiliki insting gol kayak gitu. Kalau misalkan tadi malam itu efektif Gyökeres, mungkin dia cetak 5 gol tadi malam. Karena kan ada momen di menit keberapa 7 dia dapat one on one lawan Ederson. Cuman ya kembali lagi itulah namanya pengalaman gitu kan, namanya pengalaman. Dia malah ingin mencip bola, tapi Ederson ternyata nggak jatuh dia, artinya dia tetap berdiri, jadi bola itu dapat sama si Ederson. Kemudian momen kedua di babak kedua kan dia hampir cetak gol lagi, cuman agak sedikit egois jadi nggak gol ya. Terlepas dari dia dapat dua penalti ya, tapi terlepas dari itu gol pertama dia kan keren, itu gol dia yang dia sprint kemudian satu lawan satu bang dia bisa cetak gol. Itu ya rasaku ini pemain udah layak lah main di klub-klub besar. Kayak aku bilang jangan heran di musim depan dia main di klub-klub besar ya. Mungkin kemungkinan besar yang bisa menggait dia yang klub yang tidak memiliki striker ya. Kemungkinan dua klub, kalau nggak Arsenal ataupun ya Barcelona, karena Lewandowski udah kemakan umur kan. Jadi ya kalau aku bilang nggak heran ini pemain ya, salah satu pemain. Bahkan aku lebih suka dia daripada Osimhen. Osimhen bodinya nggak setegap itu gitu loh, dan sprintnya nggak secepat itu. Jadi kalau kita bicara striker ya aku lebih milih Gyökeres daripada Victor Osimhen secara postur, secara permainan ya, secara speed dan sebagainya rasaku Gyökeres lebih bagus. Tapi walaupun masih terlalu dini untuk menyebutkan itu, tapi dengan berdasarkan apa yang dia tunjukkan sepanjang musim ini ya luar biasa untuk pemain seukuran sekaliber Gyökeres dan juga di klub sekecil Sporting Lisbon di Eropa ya luar biasa kalau aku bilang. Oke? Rasa gitu aja yang perlu aku sampaikan. Bagi kalian yang suka di subscribe, komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa. Semoga terhibur.